Halo warga sipil sekalian, mohon maaf openingnya biasa aja. Hari ini kita akan membahas terkait data driven dalam perencanaan transportasi digital dengan studi kasus di DKI Jakarta. Di mana yang kita tahu bahwa data driven ini merupakan pengambilan keputusan serta pengambilan strategi berdasarkan analisis dan interpretasi data yang relevan. Jakarta memiliki populasi yang besar dengan sistem transportasi yang kompleks, yang seringkali menghadapi tantangan seperti kemacetan, waktu perjalanan yang lama, dan ketidakpastian mobilitas. Alasan DKI Jakarta menggunakan pendekatan data driven ini dalam sistem transportasinya adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren lalu lintas di DKI Jakarta. Ini membantu untuk mengoptimalkan rute serta efisiensi pelayanan transportasi. Dalam konteks operasional transportasi, data-driven dapat membantu mengoptimalkan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sistem transportasi kotaan. Pada studi kasus Kota Jakarta menunjukkan bahwa data-driven dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan transportasi seperti kemacetan, polusi udara, keselamatan lalu lintas, dan keterjangkauan angkutan umum. Data-driven dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan di Jakarta dengan memanfaatkan data yang tersedia dari berbagai sumber seperti pemerintah, operator transportasi, pengguna transportasi, media sosial, sensor, dan lain-lain. Contohnya area traffic control system, CCTV kamera yang tersebar di setiap jalan, dan sistem pembayaran menggunakan e-tol. Semuanya menggunakan data secara real time. Data driven dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan efektif dalam mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta. Pemanfaatan data-driven dalam pengelolaan transportasi sangat nyata adanya. Ketersediaan data kini tidak hanya terbatas pada data tradisional saja seperti hasil survei ataupun data statistik, melainkan seiring dengan perkembangan teknologi, data digital, dan Internet of Things akan membuka gerbang menuju akses data yang tidak kalah layak untuk dimanfaatkan. Contohnya yaitu pemanfaatan data seluler dan smartphone dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Nantinya, transportasi tidak hanya sebatas sebagai komponen infrastruktur saja, melainkan sebagai sebuah layanan yang efisien, efektif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di perkotaan. Terdapat pula beberapa tantangan dalam penerapan data-driven, khususnya pada Intelligent Transportation System, antara lain yaitu mengenai learning issues. Data memainkan peran kunci dalam efektivitas dan efisiensi data-driven ITS. Sebagian besar data bersifat tidak teratur, heterogen, dan berdimensi tinggi karena data diambil dari berbagai sumber dan ditransmisikan melalui berbagai cara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses data-driven untuk memastikan data yang digunakan merupakan data yang layak dan akurat, seperti melalui upaya data cleansing and imputing, dimension reduction, dan sebagainya. Kemudian ada isu pembiayaan. Meskipun teknologi ITS telah berkembang pesat selama 2 dekade terakhir, namun pembiayaan masih menjadi tantangan besar dalam penerapannya. Adapun isu lain yaitu berkaitan mengenai bahwa data-driven ITS harus selalu berorientasi pada skenario. Menempatkan data sebagai input kunci dari sebuah keputusan akan membuat para pengambil keputusan kehilangan gambaran secara umum. Idealnya, data-driven membutuhkan data yang berukuran sangat besar. Namun, semakin besar ukuran data, maka akan semakin sulit menganalisis data tersebut. Dalam penerapan data driven, penting untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dapat memberikan nilai atau manfaat. Namun, agar penerapan data driven efektif, diperlukan adanya tindakan yang sesuai untuk transportasi di Kota Jakarta. Terdapat beberapa benefit dalam penerapan data driven. Yang pertama, pengambilan keputusan, di mana pemerintah bisa melihat peluang serta tantangan dari kondisi Kota Jakarta sendiri. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan. Yang ketiga, meningkatnya pemantauan lalu lintas, di mana dengan menggunakan data yang real time, pemerintah bisa mengatasi masalah lalu lintas secara cepat dan tepat. Yang terakhir, perencanaan dan pengembangan transportasi Kota Jakarta. Melihat kondisi kota-kota di Indonesia dalam menghadapi era sains data, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti infrastruktur teknologi yang memadai, kebijakan pemerintah dalam penggunaan sains data, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, lalu kesadaran dan penerimaan sains data di masyarakat dan di stakeholder yang terkait, lalu ada juga kolaborasi yang baik antara industri dan juga akademisi dalam meningkatkan kesiapan suatu kota dalam menghadapi era
sains data. Meskipun demikian, bahwa kondisi kesiapan suatu kota dalam menghadapi era sains data tidak bisa disamaratakan karena beberapa kota di Indonesia mungkin sudah maju dalam penerapan sains data dengan ditunjangnya adanya infrastruktur yang baik, dan juga ada beberapa kota di Indonesia yang mungkin masih perlu mengatasi tantangan teknis dan juga kebijakan potensi pengembangan sains data secara lebih luas. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang peran data driven dalam perencanaan pengelolaan dalam lingkup transportasi di era digital dengan studi kasus DKI Jakarta. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.